Halo, perkenalkan nama lengkap saya, Esnyana Iman. Saya mahasiswi STIPA Santo Sirilus Ruteng. Saya semester 6 ruangan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 pertanyaan berkaitan dengan materi pastoral paroki. Di sini saya akan membahas tema yaitu tentang persekutuan umat di Stasi Lengor dalam merawat lingkungan gereja. Pertanyaan pertama, pastoral seperti apakah yang dijalankan selama ini? Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa pengertian dari koinonia itu sendiri atau persekutuan. Koinonia atau persekutuan yaitu ikut serta aktif dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaraan Kristus dalam kuasa Roh Kudusnya. Dalam bidang persekutuan atau koinonia, umat terutama di paroki RI di Biamese ikut dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Allah dengan pengantaraan Kristus. Lingkungan paroki dan stasi selalu menciptakan kesatuan. Menciptakan kesatuan di sini yang dimana kesatuan antara umat, misalkan umat dengan paroki atau stasi, dan umat dengan masyarakat. Beberapa karya bidang persekutuan di komunitas basis gereja, antara lain, yang pertama itu kegiatan rekreasi. Yang kedua, di paroki itu atau di stasi seringkali melakukan kegiatan bersama seperti olahraga dan yang diadakan dari paroki itu sendiri atau dari stasi. Yang ketiga itu melakukan ziarah ke Gua Maria. Dan yang keempat itu di mana umat di paroki atau di stasi melakukan kerjasama yang baik ketika mengadakan perayaan hari-hari besar dalam gereja Katolik, terutama perayaan Natal dan perayaan Paskah. Selain daripada itu juga, umat di paroki atau di stasi dapat membangun komunikasi lewat dunia digital. Misalnya, lewat grup di WA, ataupun di BBM maupun di Facebook. Yang pada intinya dapat menjangkau informasi sesama di paroki itu atau di stasi. Di sini saya lebih terarah untuk penjelasannya berkaitan dengan tentang koinonia atau persekutuan tersebut tadi. Yang dimana seperti yang saya lihat di Stasi Lengor bahwa pastoral yang sering mereka lakukan yaitu setiap perayaan besar agama seperti perayaan Natal dan Paskah tadi, di Stasi Lengor itu umat melakukan kegiatan bersih-bersih gereja. Setiap umat mengambil bagian dalam membersihkan lingkungan gereja. Dan di sini saya melihat bahwa setiap umat masing-masing membawa peralatan yang sesuai. Misalnya, ketika pergi membersihkan gereja, berarti alat yang dibawa oleh laki-laki seperti skop, parang, sabit, ataupun barang lainnya. Sementara untuk perempuannya bisa membawa sapu atau ember untuk mengepel dan membersihkan gereja tersebut. Dan di sini juga ada umat yang malas pergi membersihkan gereja, yang
lebih mengutamakan kepentingan sendiri, sibuk dengan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan bersama. Menurut saya, dengan adanya kegiatan tersebut, sangat membantu umat yang selalu peduli dengan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Dan saya rasa di sini ketika mengadakan kegiatan pembersihan tersebut, hati kita pun terasa tenang, damai, merasakan kegembiraan, dan lain-lain. Selain itu juga dapat membangunkan kesaksian atau memupuk kesatuan dan pertumbuhan pribadi melalui kegiatan pembersihan yang telah diberitahukan oleh ketua stasi. Yang kedua, kita masuk di pertanyaan yang kedua ya. Hal-hal positif apakah yang telah diraih? Baik, menurut saya ketika kita menjelaskan atau seperti yang ditanyakan tadi, bahwa hal positif apa yang diraih dalam kegiatan pembersihan di stasi Lengor. Karena saya lebih mengarah kepada stasi tadi, yaitu stasi Lengor. Yang pertama, hal yang telah diraih dalam atau di stasi Lengor itu, pertama itu bagaimana tingkat kesadaran umat dalam menjaga kebersihan lingkungan gereja sangat tinggi. Yang kedua, banyak juga umat yang sadar akan tanggung jawab sebagai anggota gereja ketika dari ketua stasinya mengadakan pembersihan lingkungan gereja. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan pembersih gereja, adanya kerjasama antara umat. Dan yang keempat, seperti yang kita ketahui, mungkin di dalam stasi atau terlebih khusus di stasi Lengor itu, ada keluarga kita yang kurang berkomunikasi atau kurang menjalin hubungan baik. Melalui kegiatan pembersihan gereja, mungkin kita punya pikiran atau wawasan sangat luas untuk membangun sebuah relasi. Misalnya melalui kerjasama tadi dalam gereja. Pertanyaan ketiga, hal-hal apa saja yang perlu dibenahi atau diperbaiki? Baik, seperti yang kita ketahui tadi bahwa masih banyak masyarakat atau umat di stasi Lengor yang memiliki, notabene-nya itu memiliki kemalasan dari dalam dirinya. Hal yang mau kita sampaikan bahwa di sini ketua stasi harus melakukan komunikasi dengan orang yang memiliki kemalasan dari dalam dirinya. Dan di sini ketua stasi harus memiliki tindakan keras kepada umat agar terlibat aktif dalam membersihkan lingkungan gereja. Dan kalau menurut saya, membersihkan lingkungan gereja itu bukan hanya stasi saja atau tanggung jawab kepada ketua stasi saja. Tetapi ini lebih mengarah kepada bagaimana juga masyarakat ikut terlibat dalam membersihkan lingkungan gereja. Dan di sini, ketika umat dari stasi Lengor memiliki kemalasan dari dalam dirinya, di sini perlahan-lahan kita harus kasih tahu kepada pastor paroki bahwa umat yang memiliki kecenderungan malas tadi, ketika dia mengurus administrasi di paroki, kita harus tanda dia dan cek apakah dia selalu ikut terlibat dalam kegiatan menggereja. Tetapi bukan semena-mena
eh, pelayanan kepada umat itu yang malas tadi memberikan kesangsian yang sangat fatal, tapi tidak. Pertanyaan nomor 4. Rekomendasi pastoral apakah yang dapat Anda berikan kepada pastor paroki? Baik, ketika ditanya terkait dengan rekomendasi, di sini saya pun sebagai katekis, calon katekis, yang pastinya di sini saya akan meminta kepada pastor paroki untuk lebih memperhatikan umat di Stasi Lengor, agar umat yang di Stasi Lengor itu lebih peduli atau lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, misalnya terkait dengan pembersihan lingkungan gereja. Karena ini merupakan suatu kepentingan bersama di dalam masyarakat atau kepentingan bersama di dalam sebuah stasi. Nah, dengan memberikan rekomendasi tersebut, saya juga sebagai katekis akan memberikan dorongan terkait dengan masyarakat yang tidak mau mengikut ambil bagian dalam kebersihan gereja. Di sini saya akan mendorong mereka ketika mereka memiliki rasa malas dari dalam diri mereka. Berarti saya di sini peran utama dari seorang katekis di sini, saya akan mengajak mereka agar mereka itu turut mengambil bagian dalam kegiatan pengudusan atau koinonia tersebut. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton atau mendengarkan sebuah penjelasan dari saya. Sekian video singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.